Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di Rudy Krosok Channel, channelnya edukasi, informasi dan hiburan. Pada video kali ini kita akan dengarkan lanjutan kajian dari Ustadz Dr. Nurholis LCMA tentang fikih ikhtilaf dalam pemahaman Al-Quranul Karim. Kajian Subuh Masjid Nurul Amal Gunung Terang Bandar Lampung ini terbuka untuk umum muslim dan muslimah. Marilah kita dengarkan kajian dari Ustadz kita. Namun sebelumnya bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini tolong segera di-subscribe, share dan bunyikan loncengnya. Karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulina al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur tetap kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan untuk kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih melanjutkan kajian kita pada pertemuan bulan yang lalu berkaitan dengan memahami konsep perbedaan dalam perspektif Al-Quran, dalam tinjauan Al-Quranul Karim. Kenapa ini perlu kita kaji bersama berkaitan dengan fikih ikhtilaf dalam tinjauan Al-Quranul Karim? Karena masalah ikhtilaf adalah masalah sunnatullah yang terus berjalan selama manusia itu hidup di muka bumi. Karena likulli ra'sin ra'yuh, karena setiap kepala itu memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karenanya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, innama qassamal a'mal kama qassamal arzaq fala tanaza'u. Sesungguhnya Allah telah membagi amal perbuatan kepada kita seperti membagi pekerjaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Maka hendaklah kalian saling bahu-membahu, saling menutupi kekurangannya, saling memberi ketika ada kelebihannya, jangan sekali-kali saling bertengkar. Oleh karenanya dari sinilah ada kaidah emas, kaidah zahabiyah yang menyatakan nata'awan fima ittafaqna wa na'tadzir fima ikhtalafna. Kita harus saling tolong-menolong, bahu-membahu terhadap sesuatu kebenaran, dan itu tidak boleh kita perselisihkan, dan kita saling toleransi terhadap perbedaan yang ada. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena terkait dengan persoalan ikhtilaf yang tersebut dalam Al-Quran, karena kita pahami bersama bahwa ada dua core pemahaman
Yang pertama adalah qat'iyatus tsubut wa qat'iyatud dilalah. Karena di dalam Al-Quran itu adalah ayatnya qat'i dan pemahamannya juga adalah qat'i dan valid. Tidak boleh dikotak-katik lagi, karena hal demikian adalah sudah tsubut, sudah tsawabit, dan tidak ada ranah untuk diperdebatkan. Berkaitan dengan ini adalah persoalan-persoalan tentang rukun iman dan rukun Islam. Juga terkait dengan masalah halal dan haram. Dan itu semua sudah dijelaskan secara utuh dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita adalah tinggal melaksanakannya. Tetapi persoalan yang kedua adalah ada ayat yang berkaitan dengan qat'iyatus tsubut wa dhanniyatu dilalah, atau dalam bahasa usul fiknya dhanniyatus tsubut wa dhanniyatu dilalah. Ada ayatnya yang perlu dikaji ulang penafsirannya, karena masih global dan masih gelondongan ayat itu. Maka disinilah kemudian perlu ada penafsiran ayat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada penafsiran dari para sahabat radhiyallahu anhum, atau dengan perkataan-perkataan para tabi'in dan seterusnya. Maka disinilah kemudian beberapa tafsir itu lahir dalam rangka untuk menjelaskan makna Al-Quranul Karim yang masih global itu. Oleh karenanya timbul lagi kemudian ada 4 mazhab. Pertama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Lebih dari itu masih banyak lagi seperti Daud Al-Zahiri, dan kemudian Imam Al-Laythi dan seterusnya. Memiliki keilmuan karena menjabarkan dari Al-Quran yang masih global dan gelondongan itu. Maka disinilah perlu kita memahami terkait dengan qat'iyatus tsubut wa dhanniyatud dilalah dalam persoalan yang dibolehkan dalam ijtihad. Ulama sepakat dalam hal ini, al-mura' fil Qur'anil Karim fa huwa kafirun. Mendebat terkait dengan persoalan Al-Qur'an yang sudah sah wahyu dari Allah adalah tanda kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperdebatkan itu adalah penafsiran, pemahaman terkait dengan persoalan ayat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tafsir itu adalah ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan bersifat universal, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kenapa demikian yang ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena pertama, karena Al-Quran itu salih likulli zamanin wa makan. Karena Al-Quran itu adalah relevan, cocok di setiap tempat dan waktu di mana kita bawa. Mau dibawa kepada kebaikan, memang itu adalah inginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mau dibawa sebuah keburukan, itu juga keinginan setan, supaya manusia itu memang lari daripada manhaj Allah Subhanahu wa taala. La'ughwiyannahum ila siratal mustaqim. Kami akan melencengkan mereka manusia umat Islam ini supaya tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Oleh karenanya ini bersifat global dan harus dipahami secara menyeluruh. Sementara kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah memahami Al-Qur'an itu 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, tidaklah mudah. Karena salah satunya yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah pemahaman terhadap teks Al-Quran yang berbahasa Arab. Sementara kita sangat minim terkait dengan bahasa Arab. Bisanya bahasa Arab nengendi. Ini persoalannya. Oleh karenanya, sementara problematika umat, masalah-masalah yang terus berkembang ini semakin kompleks. Akhirnya nanti ada penafsiran yang sedikit liberalis, yang dia bebas, seenaknya saja dia menafsirkan Al-Quran tanpa sebuah syarat keilmuan yang ada. Atau sebelah kanannya adalah dia sangat radikalis,
sangat keras terhadap ayat-ayat yang dia tafsirkan, sementara ayat itu adalah tadi berkaitan dengan persoalan yang masih dhanni, yang masih global, masih bisa dibedah pemahaman terkait dengan penafsiran Al-Quran itu. Maka disinilah nanti akan timbul namanya syubhat. Syubhat pemikiran, syubhat penafsiran terkait dengan latar belakang seseorang dan kelompok itu ketika menafsirkan Al-Quranul Karim. Maka kerancuan inilah yang kemudian ada penafsiran-penafsiran yang liar yang tidak diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan modal akalnya saja tanpa ada sebuah keilmuan, maka dia siap-siap mendapatkan tiket di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya ada penafsiran liberal, ada tafsiran radikal dan ekstrim dan seterusnya. Padahal ayat itu sangat lentur karena Islam adalah sangat dinamis, sangat tasamuh, toleran terkait dengan persoalan-persoalan yang diikhtilafkan di antara kaum muslimin. Maka disinilah kemudian umat Islam hilang koridor syar'inya yang berkaitan dengan persoalan moderat dalam pemikiran Islam itu sendiri. Jadi hilang nilai-nilai insaf, keadilan dalam melihat suatu perkara yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena dalam Al-Quran kalau kita buka itu ada 86 itu terkait dengan surat Makkiyah dan 25 ayat surat itu berkaitan dengan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah berkaitan, konteksnya adalah penanaman akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita percaya kepada qada dan qadar, rukun iman yang 6, juga berkaitan dengan persoalan-persoalan kebangkitan dan yaumil qiyamah. Cirinya adalah pendek-pendek ayatnya, dan kemudian adalah hal itu berkaitan sebelum diturunkannya, sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Tetapi surat Madaniyah yang 25 surat itu adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum, ya, baik hukum ibadah maupun hukum muamalah, dan turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan itu semua turunnya juga adalah dengan secara bertahap, tidak sekaligus. Kenapa demikian? Litusabbiha bihi fuadak, untuk mengokohkan dan menguatkan keimanan Nabi SAW dan para sahabat yang lain, di samping untuk memudahkan penghafalan Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kita dalam interaksi dengan Al-Quran ini baru taraf tilawatan wa hifdzan, baru taraf bacaan dan hafalan. Ya, maka di dalam Al-Quran pemahaman tentang tilawah wa hifdzan ini adalah berfungsi sebagai Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, dan harus menjadi sebuah peradaban. Jadi bukan hanya dia membaca dan menghafal. Membacanya itu adalah berdasarkan konteks keilmuan. Kalau seorang ahli syariah harus berbicara masalah tafsir syariah, dikaitkan dengan Al-Quran. Kalau ilmu sains juga dikaitkan dengan Al-Quran. Supaya apa? Islam itu juz'un la yatajazza. Islam itu satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan dengan keilmuan yang lain, karena kesatuan pemahaman untuk membumikan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, interaksi kita masih minim terkait dengan fahman wa tafsiran, yaitu pemahaman dan penafsiran yang relevan dengan kehidupan. Baru ayat-ayat yang secara normatif saja kita tafsirkan itu. Maka sekarang adalah integrasi keilmuan, baik ilmu syariah maupun ilmu umum. Karena apa? Muaranya adalah satu, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk untuk kehidupan manusia.
bukan menjadi ladang perdebatan yang sementara ini dilakukan oleh sebagian orang, baik kaum liberalis maupun kaum radikalis. Yang kemudian yang ketiga adalah, ini yang paling susah, adalah ittiba'an wa amalan wa da'watan, mengikuti petunjuk dan kemudian mendakwahkannya. Dan ini perlu keilmuan kita masing-masing. Oleh karenanya, akhirnya apa? Ketika Al-Quran itu hanya sebatas dibaca saja, belum mengarah kepada pemahaman dan mendakwahkan, akhirnya apa? Menurut kaum liberalis, ini Al-Quran perlu didekonstruksi. Apa itu dekonstruksi? Perlu ditinjau ulang kembali. Al-Quran itu perlu ditinjau ulang kembali. Kenapa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang sekarang tidak relevan lagi dengan zaman. Na'udzubillah min dzalik. Tidak cocok lagi untuk kaum muslimin. Bahkan ada yang mendiskreditkan satu kaum wanita atau kaum laki-laki. Maka ayat itu harus didelete dalam Al-Quranul Karim. Jadi nanti ada keinginan untuk evolusi dalam beragama. Bukan evolusi Darwin saja. Manusia asalnya dari kera, wong cantik-cantik, ganteng-ganteng begini kok dari kera. Dan itu terbantahkan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Ini teori Darwin yang menyesatkan. Kemudian bagaimana? Salah satunya adalah berkaitan dengan persoalan sholat. Ini perlu didekonstruksi, ditinjau ulang kembali. Jadi sholat itu adalah bukan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tetapi karena ayat Al-Quran berbunyi, inna sholata li dzikri, sesungguhnya sholat itu hanyalah ingat kepadaku, maka cukup eling saja. Sholat itu tidak ada gerakan takbir, diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Ya. Yang kedua berkaitan dengan persoalan menikah lebih dari satu istri. Kan diperbolehkan, namanya poligami. Itu kan ayat yang menyudutkan kaum wanita. Kenapa nggak dibalik, wanita punya 4 suami? Kalau laki-laki boleh 4 istri, kenapa perempuan nggak boleh 4 suami? Maka ayat ini perlu didelete. Kenapa? Mendiskreditkan kaum wanita. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Kemudian agama yang paling benar bukan Islam, tetapi adalah seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Dengan dalil, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, penyembah bintang ke bintang, semuanya beriman kepada Allah. Maka disinilah timbul persamaan agama. Maka ayat ini juga harus didelete. Persoalan warisan, persoalan terkait dengan kepemimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, ayat ini mengekat, ya, memotong persoalan bahwa wanita nggak boleh jadi guru, nggak boleh jadi aparat, nggak boleh jadi pemimpin. Maka ayat ini juga perlu didelete dari Al-Quran. Maka timbullah hari ini yang bernama Quran edisi modern, KIK, Quran edisi kontemporer. Itu yang diinginkan oleh beberapa orang yang liberal, supaya umat Islam ini semakin jauh dari Al-Quranul Karim. Padahal kalau kita pahami bersama ma'asyiral muslimin, ada terkait dengan ayat itu sendiri yang saya sampaikan tadi, ada qat'iyatus tsubut wa dhanniyatu dilalah. Ada ayatnya yang masih global, yang perlu penafsirannya berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Maka jangan sampai ada hal-hal yang justru memperkeruh
nilai-nilai keutuhan Islam itu sendiri yang telah digariskan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang membuka ruang untuk diikhtilafkan dalam penafsiran pemahaman Al-Quran adalah ada kata mustarak namanya. Apa itu mustarak? Satu kata yang memiliki lebih dari satu makna dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini kalau tidak paham maka akan membabi buta terkait dengan persoalan penafsiran itu sendiri. Ya, contohnya apa di dalam Al-Quranul Karim? Ada kalimat abun. Abun adalah lawannya ummun. Kita kenal di dalam kamus bahasa Arab Indonesia, abun itu adalah bapak. Ummun itu adalah ibu. Orang Arab menyatakan abun itu bukan orang tua biologis. Kita punya orang tua, kita menyebut ke orang tua kita namanya abun atau abi, orang tuaku. Tetapi kalimat abun ini dalam bahasa Arab bisa artinya adalah memang orang tua yang melahirkan, atau dia bermakna paman, atau dia bermakna kakek, atau dia bermakna guru yang mengajari kita. Itu lebih dari satu makna. Maka kalau kita buka di dalam Al-Quran, kata abun ini sering dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua juga dipakai oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumuka fi dhalalin mubin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, kenapa kamu membuat patung? Karena sesungguhnya aku melihat kaummu dalam kesesatan. Pertanyaannya adalah, apakah Azar itu orang tua dari Nabi Ibrahim? Jawabnya apa, Pak? Apakah Azar itu orang tua biologisnya Ibrahim alaihissalam? Bukan. Azar itu adalah bukan orang tua yang melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh nabi dan rasul itu memiliki orang tua yang saleh dan salehah, bukan dari penzina, juga bukan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Azar, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Perlu kita pahami bersama ma'asyiral muslimin, kata Azar di situ adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Tarah. Nabi Ibrahim punya orang tua namanya Tarah, bukan Azar. Ini juga nanti bagi guru harus diluruskan pemahaman itu. Namanya Tarah. Dan Tarah ini memang pembuat patung yang ingin menyimpangkan pemahaman risalah Ibrahim alaihissalam untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri berapa, Pak? Dua. Satu namanya Sarah, yang kedua namanya Siti Hajar. Masing-masing punya anak satu. Nah, Sarah adalah punya anak namanya Ishak. Kemudian dari Siti Hajar bernama Ismail alaihissalam. Dari Ismail inilah yang kemudian turunnya adalah terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak inilah kemudian Nabi Isa alaihissalam. Dengan dari satu kakek, yaitu Nabi Ibrahim
salam. Tapi istri Nabi Ibrahim itu bukan dua. Bukan Sarah dan Hajar, tapi 4. Di riwayat yang sahih dalam Bidayah wan Nihayah disebutkan, dalam Tarikh At-Tabari juga disebutkan, yang ketiga namanya adalah Qanturo. Siapa namanya? Qanturo. Dia punya anak 6, semuanya nabi. Salah satunya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang keempat namanya Hajun, istrinya. Punya anak 5. Semuanya juga para nabi. Itulah kehebatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kalimat kabul itu adalah kalimat mustarak yang memiliki lebih dari satu makna dalam Al-Quran. Begitu juga dengan kata abun yang dipakai oleh Rasul kita Muhammad SAW ketika ada seorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Qala finnari, inna abi wa abaka finnari. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana nasib kedua orang tuaku? Nabi menjawab, nasib orang tuaku dan orang tuamu sama di dalam neraka. Nasib orang tuaku dan orang tuamu senasib di neraka, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah pemahaman Abi oleh Rasul itu adalah Siti Aminah dan Abdullah? Kalau dikatakan Siti Aminah dan Abdullah adalah orang tua yang masuk neraka, maka ini adalah bertentangan dengan kalam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa seluruh orang tua Nabi adalah orang yang hanif, orang yang lurus dalam agamanya. Maka disinilah banyak perdebatan karena tidak tahu tentang asbabul wurud terkait dengan hadis ini, hingga mengatakan bahwa orang tua Nabi itu adalah masuk neraka. Kita lihat dari sisi sejarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh Abdullah, orang tuanya, dalam posisi beliau masih dalam kandungan Siti Aminah. Kemudian yang kedua, ditinggal oleh ibunya Siti Aminah ketika umur berapa bulan, Bu? 6 bulan. Jadi masih mumayyiz, belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul, dan belum ada kewajiban untuk mendakwahi orang tuanya. Nah, dari sini tidak masuk logika kalau orang tua Nabi dan Siti Aminah dan Abdullah itu adalah termasuk yang dimasukkan di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kata abun di dalam Al-Quran maupun hadis itu bisa bermakna orang tua asli, bisa paman, bisa kakek, ataupun orang yang mengajari kita. Maka pertama, Siti Aminah dan Abdullah itu adalah termasuk ahli fatrah. Apa yang dimaksud dengan ahli fatrah? Yaitu kelompok manusia yang hidup di tengah kevakuman antara nabi. Dari Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu tidak ada nabi, kurang lebih 450 tahun jedanya. Ada yang mengatakan 600 tahun itu tidak ada nabi. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Aminah dan Abdullah itu adalah melakukan kebaikan sesuai dengan akalnya, karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga didatangkan kepada mereka adalah seorang rasul, supaya meluruskan pemahaman itu. Maka ini juga sama persis dengan Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kalau kami masih diberikan umur panjang wahai Muhammad,
saya akan bela engkau mati-matian sampai darah titik terakhir saya akan berikan untuk engkau, karena engkau adalah salah satu di antara namus, yaitu suatu manusia yang diberikan wahyu Allah dan akan dinobatkan menjadi seorang rasul. Ketika apa? Ketika beliau mendapatkan surat Al-Alaq setelah dari gua Hira itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Maka yang disebut oleh Nabi, inna abi wa abaka finnar, itu adalah pamannya, yaitu Abu Thalib, yang tidak masuk Islam sekalipun adalah mengayomi, melindungi Nabi SAW dari siksaan ataupun dari diskriminasi orang-orang kafir Quraisy. Jadi bukan orang tuanya Siti Aminah dan Abdullah. Maka beliau termasuk ahli fatrah namanya, atau kelompok manusia yang berada di tengah-tengah umat antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi disebutkan ada ayah biologis, ada ayah ideologis. Anak juga demikian, ada anak biologis, ada anak ideologis. Maka di dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Kata anak di situ disebutkan dua istilah, satu dengan ibn, satu lagi dengan walad. Maka ketika bapak ibu menikahkan anak pasti menyebutkan Fatimah binti Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim. Kenapa bin itu? Ibnun itu adalah anak biologis yang kita lahirkan. Anak biologis, nggak boleh Muhammad waladun Ibrahim. Nggak pernah kita dengar itu. Ya, Muhammad bin Abdullah, pasti demikian. Kenapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya? Karena belum tentu seorang pasangan itu diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada hikmah di balik itu. Maka kata waladun di situ adalah anak ideologis. Siapa anak ideologis itu? Yang kita ajari, yang kita bantu, yang kita pahamkan. Makanya bahagialah dengan menjadi seorang guru atau seorang dosen, memiliki banyak anak ideologis, dan mereka lah nanti ketika kita tidak diberikan anak, maka Allah akan memberikan ruang kepada anak yang kita didik itu untuk memberikan syafaat kepada kita selaku orang tua ideologisnya, gurunya. Maka ini juga kalimat mustarak. Jadi kalimat ibn dengan kalimat waladun. Bisa dipahami, ma'asyiral muslimin? Nah, ada pertanyaan? Baru satu kalimat mustarak, kalimat yang atau kata yang memiliki lebih dari satu makna. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim ada kalimat yang dia maknanya umum tapi dimaknai khusus. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabannal masjidal haram. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka dilarang mereka untuk mendekati Masjidil Haram, Mekah maupun Madinah. Itu steril. Orang non muslim tidak boleh memasuki dua kota suci ini. Apa kata najis di dalam surat Taubah ini? Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apakah najis disamakan dengan najis mukhaffafah? Apakah disamakan dengan najis mukhalafah yang berat seperti anjing dan babi? Tidak. Karena pemahaman najis itu bermakna kotor dan menjijikkan. Tetapi dalam kaidah fikih disebutkan setiap yang menjijikkan itu belum tentu najis.
Tapi setiap yang najis itu pasti menjijikkan. Contoh, cacing, jijik nggak? Dalam bahasa Arab namanya dud. Maka kalau punya anak jangan dinamakan Dodi, karena artinya cacing. Dud namanya Dodi, ya, maka Dudi. Ya, itu cacing, itu menjijikkan. Tapi sekarang setelah difermentasi menjadi pil, diekstrak, itu sudah berbeda nilainya. Tadi boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Seperti bapak-bapak kopi luwak, itu kan keluar dari kotoran musang. Kalau langsung diambil dibikin kopi, sah nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu najis. Seluruh kotoran ya hewan itu ada yang najis, ada yang tidak. Tapi rata-rata najis. Tapi kalau sudah diekstrak, difermentasi menjadi saset, apalagi dihidangkan dengan gorengan, ya, itu makanan wajib bagi kaum muslimin. Kalau di Arab kan korma, kalau di kita gorengan, pisang goreng, bakwan goreng, dan seterusnya, itu sedap dan itu boleh. Jadi tidak semua yang menjijikkan itu najis, tapi setiap yang najis pasti menjijikkan. Sekarang kotoran manusia najis dia, maka setiap yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Haram hukumnya. Tinjak, disedot, dibayar oleh tukang nyedot itu, Pak, nih 300.000. Kenapa? Segala sesuatu yang man awana alal harami fahuwa haram. Seluruh yang berinteraksi dengan zatnya yang najis dan haram, maka hasilnya pun adalah haram. Nggak boleh. Kita berburu anjing, berburu khinzir, babi. Kita nggak makan umat Islam itu, kita jual dengan non muslim yang mereka mengkonsumsinya. Apakah halal jatuhnya? Nggak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalaupun diambil uangnya, jangan dipakai untuk konsumsi, diberikan untuk kelayakan umum, pelayanan umum. Bikin gorong-gorong kek, bikin apa kek, untuk kepentingan umum. Kembali lagi bahwa innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Bukan najis seperti anjing dan babi, bukan najis seperti kotoran, tetapi najis di situ adalah najis secara maknawi yang ada di dalam hati mereka, yaitu secara akidah, secara keyakinan dan secara akidah. Maka orang yang berbeda akidah tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Tetapi secara fisiknya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang non-muslim itu adalah bersih, mereka juga mandi. Tapi kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala innamal musyrikuna najasun? Orang musyrik itu najis karena satu, ketika habis haid dan nifas mereka tidak ada mandi wajib, mandi junub. Ketika habis berhubungan mereka tidak ada mandi junub, mandi wajib. Maka secara fisik sekalipun bersih, tapi pada hakikatnya adalah kotor dan menjijikkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai interaksi dengan manusia, maka boleh kita bersalaman, boleh kita berjual beli, bermuamalah, berguru dengan mereka, boleh. Kenapa? Najisnya adalah di dalam hati mereka, tetapi bukan secara fisik. Tapi pemahaman ini dipahami, ditafsirkan oleh sebagian kaum muslimin, itu sama persis dengan musyrik yang jelas-jelas orang musyrik non muslim. Kalau kita sholat bersama mereka nggak sah sholatnya. Kalau kita namu, karena kita dianggap najis, setelah pulang kita akan dipel apanya? Kursinya, karena kita najis. Gak boleh nikah dengan selain jamaahnya, gak boleh mengucapkan salam dengan selain jamaahnya. Maka ini eksklusif sekali orangnya.
Inklusif sekali ya. Artinya nggak mau berbaur dengan orang. Bahkan ketika orang tuanya meninggal pun tidak mau melayat dan takziah. Kenapa? Berbeda dengan akidah mereka. Padahal ini kalimat najis itu secara batin, bukan secara fisik, dan itu ditujukan kepada orang-orang musyrik yang non muslim, bukan orang yang telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini namanya tafsir kiroto, kiro-kiro nyoto. Tafsir kiroto, atau kata Rasul kirata, kira-kira nyata. Nah, ini kalimat yang maknanya memiliki lebih dari satu makna, kalimat najis. Maka kita perlu memahami, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak semua yang menjijikkan itu najis, karena Nabi tidak mau makan dob. Apa dob itu? Biawak yang ada di gurun. Biawak gurun ya, dob. Persis kayak tokek tapi agak gede sedikit. Ada mungkin seginilah, setangan. Kemudian para sahabat berburu dob itu. Ditangkap, disate, digulai mungkin dulu. Nabi ditahu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mari kita makan bersama, kita sudah matang. Kata Nabi, geli. Kata Nabi, nggak mau makan. Tapi Nabi mendiamkan sahabat yang lagi lahap makan biawak itu. Ini menunjukkan bagi Nabi adalah sesuatu yang menjijikkan dan itu tidak najis. Maka hukumnya boleh. Akhir-akhir ini ada fatwa di Lajnah Daimah Arab Saudi yang dulu difatwakan bahwa buaya itu adalah haram hukumnya. Apalagi buaya darat. Lebih haram. Fatwa itu diralat bahwa menyatakan buaya itu adalah hukumnya halal. Hukumnya halal. Fatwa ya, ini dari Lajnah Daimah, yaitu lembaga yang memang fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kontemporer. Apa alasannya buaya itu adalah halal? Karena seluruh hewan yang hidupnya di air itu adalah halal. Saya ulangi lagi, seluruh hewan yang hidupnya memang komunitasnya di air adalah halal, kecuali bajak laut. Ya, makanya di sini Nabi SAW bersabda, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah suci, mensucikan, dan bangkainya itu adalah halal. Maka apapun baik yang bersifat babi laut, anjing laut, kuda laut, yang penting tidak bajak laut, itu adalah halal. Semuanya halal. Bagaimana kalau ikannya sudah mati dan berat, kan bau itu? Itu kan tapi tidak merubah hukum asalnya, itu adalah haram untuk dimakan. Karena sabda Nabi, al-maitatu, enggak, di dalam ayat Al-Quran, at-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu as-samak wal jarad, kata Nabi, yaitu dua bangkai yang boleh dikonsumsi oleh kita adalah ikan dan belalang. Tapi gimana kalau sudah bau? Ya itu tergantung bagi kita. Yang menjijikan bagi kita itu belum tentu najis, terserah bagi kita. Contoh lain adalah ketika Bapak berwudu di parit, tiba-tiba ada kapal selam yang lewat. Seluruh air yang mengalir itu adalah boleh untuk dipakai untuk berwudu, asalkan apa? Rasa, warna, dan bau tidak ada. Rasa, warna, dan bau, maka ini tidak boleh dipakai bersuci, berwudu, atau mandi besar. Tapi kalau salah satu ini ada, bukan karena alami,
Kalau seperti air hujan itu boleh, karena itu alami bercampur dengan tanah akhirnya keruh. Itu boleh dipakai berwudu. Nah, kalau tidak ada tiga itu, maka air yang mengalir tadi walaupun ada kapal selam, maka ini hukumnya boleh. Sekarang kajian yang lain juga ada Sungai Ciliwung. Kan keruhnya luar biasa di Jakarta. Sekarang dengan kecanggihan teknologi itu disuling, yang kemudian apa? Bisa diminum dan dikonsumsi. Padahal airnya najis, karena tadi sudah ada istilah fermentasi, ya, ada diekstrak kemudian, maka boleh dipakai untuk berwudu dan seterusnya. Ini adalah persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak-bapak, Ibu sekalian, pengajian kita. Memang kalau ada pertanyaan dipersilakan.